Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita, saya akan mempresentasikan eh, poultry analysis. Oke, poultry analysis yang terjadi, yang coba saya saya jabarkan di PT HNI. Poultry analisisnya tentang potensi terjadinya piutang macet yang meningkat sampai di atas 30 hari. Piutang macet di atas 30 hari dapat merugikan perusahaan. Terjadinya resiko piutang macet dapat disebabkan oleh salah kelola penanganan piutang bisi kepada perusahaan, dan kurangnya daya beli dari mitra ke bisi yang mengakibatkan bisi kesulitan membayar piutang kepada perusahaan. Dan itu, salah kelola penanganan piutang bisi dapat disebabkan karena gagalnya menagih piutang bisi, kemudian kurangnya daya beli dari mitra bisi ke kurangnya daya beli dari mitra ke BC dapat disebabkan karena ketidaktarikan mitra untuk belanja produk HNI di BC dan kurangnya promosi ke mitra HNI. Gagal menagih piutang BC dapat disebabkan ketidakcakapan PSI yang menagih piutang ke BC dan keterlambatan pembuatan invoice itu sendiri. Dan ketidaktarikan mitra untuk belanja produk HNI dapat disebabkan karena kurangnya maintenance atau merawat jaringan mitra atau kualitas produk menurun. Maka dari poultry analysis ini, saya mencoba untuk mempoin-poinkan probabilitasnya. Pertama, A, salah kelola penanganan bisi. B, kurangnya daya beli dari mitra bisi. C, kesulitan membayar piutang. D, gagalnya menagih piutang. E, ketidaktarikannya mitra untuk belanja. Kurangnya promosi. Ketidakcakapan PIC pemegang penagihan, keterlambatan pembuatan invoice, dan kurangnya merawat jaringan mitra. Dan terakhir, kualitas produk menurun. Di sini dapat saya mencoba untuk presentasikan probabilitasnya seperti berikut. Eh, Dari probabilitas ini, salah kelola penanganan bisi itu belum dapat kita ketahui. Kurang daya beli dari mitra, daya kurang daya beli dari mitra juga belum dapat kita diketahui. Cara mengetahui untuk mengetahui eh, probabilitas dari gagal yang menagih piutang, tapi kita ketahui dari I atau kurangnya merawat jaringan dikali dengan J. Maka dapat dihasilkan D itu 24%. Dari analisis tree-nya, maaf, untuk menentukan fault tree analisisnya, kita harus mencari dulu eh, prosentase dari poin A, B, D, dan E. Maka caranya adalah sebagai berikut. Dengan adanya piutang macet, tentu akan mengakibatkan
cash flow terganggu. Ini dapat kita cash terganggu. Nah, dari sini A dan B belum kita ketahui, maka kita harus mencari dulu persentase dari A dan B ini. Karena dia menggunakan dan, maka cara mencarinya adalah untuk mencari A, untuk mencari A, rumusnya adalah 1 dikurang, kurang 1 dikurang, tutup buka, buka tutup buka kurung 1 dikurang 40%, tutup kurung kali buka kurung 1 dikurang 24%, sama dengan 54%. Maka dapat diketahui persentase dari salah kelola penanganan BC adalah 54%. Kemudian untuk mencari persentase kurang daya beli mitra adalah ketidakketertarikannya mitra untuk belanja. Untuk mencari B, maka kita harus mencari dulu E-nya ya. E-nya rumusnya ini 1 dikurang 30% dikali 1 dikurang 35%. Maka didapatnya 55%. 55%. Kemudian B, untuk mencari B adalah ketidaktertarikannya mitra untuk belanja dikali dengan kurang promosi atau poin F. Ini karena memakai D, maka rumusnya ini F sudah kita ketahui, F itu ada 50%, maka 55% dikali dengan 50%, maka yang didapat poin B atau kurang daya beli dari mitra adalah 27%. Kemudian C, poin C atau kesulitan bayar piutang itu 40%. Kemudian poin D tadi sudah kita dapatkan ya 24%. Kemudian dari D ini kita akan mencari I dan J. I itu sudah kita dapatkan 60%. Pakai rumus dan J itu 40%. Kemudian G sudah kita dapat 30% dan H-nya 35%. Maka cash flow terganggu dari piutang macet di atas 30% ini, 30 hari ini adalah sekitar 7%. Kemudian untuk soal kedua, sebagai analisis manajemen risiko di organisasi, Anda diminta untuk menilai perilaku risiko yang diajukan layak untuk diterapkan atau tidak. Perusahaan Anda memiliki rencana untuk meningkatkan sistem keamanan dan perusahaan melalui upgrade perangkat lunak dan keras yang digunakan, serta training bagi karyawan di level lower sampai dengan top management. Rencana tersebut didasari dengan adanya resiko kebocoran data perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. Anda diminta untuk melakukan analisis biaya manfaatnya. Kemudian, berdasarkan informasi sebelumnya, dapat dari risiko yang ada dapat merugikan perusahaan sampai 45 miliar rupiah. Apabila rencana perilaku hendak diterapkan, perusahaan Anda harus mengeluarkan biaya sebesar 7 miliar 500 juta
rupiah dengan harapan dapat menurunkan kemungkinan kerugian sebesar 30%. Maka dapat diketahui baseline cost-nya 45 miliar, kemudian implementation cost-nya 7,5 miliar. Benefit yang didapat itu adalah eh, benefit dari 30%, kemudian residual cost-nya 31,5 miliar. CBA rasionya adalah dapat dicari dari baseline cost dikali dengan eh, im- maaf, benefit dikali dengan baseline cost, kemudian hasilnya dibagi dengan implementation cost. Maka didapatkan CBA rasionya 180%. Manfaat adalah 1,8 kali dari biaya mitigasi. Jika di bawah 100%, maka mitigasi tidak layak digunakan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.